Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Apapun yang terjadi tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeah.
dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur hari ini kami bertemu kembali di dalam ibadah kita, saudara yang kasih. Mari saya akan bawa kita belajar merenungkan firman Allah. Mari saudara yang ada di rumah masing-masing, mari buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 16, saya akan baca bagi kita sekalian. Perikop di sana katakan pengharapan anak-anak Allah, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Ayat ini saudara, ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat-jemaat yang ada di Roma. Saudara, latar belakang ayat ini adalah memang Paulus mengalami satu penderitaan. Jemaat-jemaat di Roma mengalami penderitaan. Tidak terkecuali kita hari-hari ini kan saudara. Ada banyak umat-umat Tuhan mengalami penderitaan. Ya, penderitaan berbagai macam saudara. Ada yang menderita karena ekonomi, ada yang menderita karena sakit penyakit, ada yang menderita karena pekerjaan, saudara yang kasih, ada yang menderita karena usaha nggak jalan, saudara. Jadi ada banyak penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Tapi saya percaya Alkitab kita firman Allah, firman yang hidup. Firman ini katakan bahwa sebab aku yakin, Paulus yakin, dan dia ingin menyampaikan keyakinannya itu kepada saya dan saudara. Semoga saya dan saudara kita juga punya satu keyakinan bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini saudara tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan bagi saya dan saudara. Ya, saya kasih ilustrasi mudah saudara. Bagaimana seorang ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menantikan kelahiran, bahkan proses kelahiran itu satu hal yang tidak mengenakan. Ya, satu situasi yang mungkin orang-orang lihat menderita, saudara. Ya, makanya tidak jarang orang cukup dah saya nggak mau lagi punya anak, cukup dah saya cukup satu anak atau cukup sekian. Tapi kenyataannya saudara yang terjadi ya kan, ketika sudah selesai masa bersalin ada satu sukacita yang besar yang dirasakan baik ibu, baik suami, baik keluarga saudara. Tapi memang tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami. Nah ini yang saya mau bawa kepada kita hari ini. Paulus tahu bahwa penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan bagi saya saudara. Apapun yang saya saudara hadapi hari ini, apapun penderitaan yang kita alami hari ini, saudara yang kasih, yakinlah bahwa tidak sebanding kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan bagi saya saudara. Nah saya pelajari ada 3 hal yang Rasul Paulus ingin sampaikan bagi kita, yang kita akan bagikan, kita share, kita pelajari menjadi bagian saya dan saudara. Ya, apa yang membuat kita punya keyakinan yang besar, keyakinan yang kuat kalau penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan. Yang pertama saya pelajari adalah di dalam ayat yang ke-26 Alkitab bilang begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini yang saya pelajari, saya yakini. Mengapa saya dan saudara kita punya satu keyakinan yang kuat supaya penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan, karena ada Roh yang dalam diri saya dan saudara, dia berdoa bagi kita. Dia menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada begitu banyak penderitaan yang saya dan saudara alami hari-hari ini. Roh ini dia berdoa kepada Allah. Dia sampaikan semua keluh kesah kita yang mungkin mulut kita ini tidak bisa sampaikan kepada Tuhan. Roh dia menyelidiki hati sampai malam. Dia tahu apa yang saya dan saudara hari-hari ini alami. Dia tahu apa yang saya dan saudara butuhkan dan perlukan. Karena itu Alkitab katakan
Roh membantu saudara. Dia bantu saudara. Amin. Dia bantu kita untuk menyampaikan kepada Bapa di surga setiap keluhan yang kita hadapi. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, saya pelajari ayat yang ke-28. Alkitab kita bilang apa? Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak hanya bekerja dalam hal-hal yang baik, tidak hanya bekerja dalam hal-hal yang mungkin senang, sukacita, tapi dalam penderitaan sekalipun, saya percaya, saya yakini Allah kita turut bekerja. Amin. Dia bekerja, dia turut kerja, dia angkat tangan kita, dia topang saudara-saudara. Di saat kita lemah, dia pegang saudara-saudara. Dia turut bekerja apapun yang kita buat hari-hari ini. Dia tidak biarkan kedua tangan kita bekerja sendiri. Ada tangan Allah yang memegang saudara. Mungkin di rumah kau masing-masing hari ini mengalami banyak penderitaan. Jangan takut, yakinlah Tuhan kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Yang ketiga, saya belajar yang terakhir dalam ayat yang ke-30. Alkitab yang indah, ayat yang indah kita baca di sana kata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa saudara? Dimuliakannya. Saya percaya saudara, kalau saya dan saudara kita yang ada di masing-masing hari ini, kita adalah umat-umat Tuhan yang ditentukan dari semula. Kita yang sudah dipilih dari semula, kita yang sudah dibenarkan dari semula. Dan saya percaya akhirnya Dia akan dimuliakannya saudara. Kita menghadapi penderitaan apapun hari ini, jangan takut saudara, jangan khawatir. Ada kemuliaan yang ajaib, ada jawaban, ada mahkota, ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi saudara. Bagaimana respon kita? Mari mendekat kepada Tuhan. Bagaimana respon kita? Mari berseru kepada Tuhan. Bagaimana respon kita? Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sore hari ini, pagi hari ini saudara. Saya percaya apapun yang kita buat dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Kami sudah terima firman Allah, firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan firman yang akan menuntun hidup kami untuk terus lebih dekat kepada Tuhan. Diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.